Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aska Hiranisa. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan sedikit mengenai histori dan upaya pencegahan wabah yang sedang marak beredar, yaitu COVID-19. Selama lebih dari 3 tahun terakhir, dunia telah dihadapkan pada pandemi yang mengubah kehidupan kita secara drastis. COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona telah menjadi tantangan global yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, termasuk di Indonesia. Menurut WHO, penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut juga dengan virus SARS-CoV-2. Selain virus ini, virus yang termasuk ke dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan penyebab virus Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus. COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejalanya. Virus ini pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, Cina. Dilaporkan bahwa banyak pasien yang menderita virus ini ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang dari pasar tersebut. Kemudian, pada awal Maret tahun 2020, Indonesia mulai melaporkan kasus pertama COVID-19. Kasus pertama tersebut terjadi ketika 2 orang dinyatakan positif terinfeksi setelah kontak dengan warga negara asing yang terbukti positif COVID-19. Sehingga COVID-19 ini di Indonesia terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan beberapa langkah pembatasan, termasuk pembatasan perjalanan, penguncian wilayah atau lockdown, dan protokol kesehatan ketat selama pandemi COVID 2-3 tahun berlangsung. Virus corona dapat mudah menular dari manusia ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona tidak hanya berdampak pada paru-paru dan pernafasan saja. Mereka juga dapat menginfeksi organ-organ lain dalam tubuh seperti jantung, ginjal, dan hati. Virus ini juga dapat menyebar melalui aliran darah, mengakibatkan kerusakan serius pada organ-organ vital. Lalu pada penderita COVID-19 ini apa saja sih gejala-gejalanya? Gejala-gejala pada seseorang yang menderita COVID-19 ini antara lain sakit kepala yang berulang, kadang merasa sesak, batuk yang tidak kunjung sembuh, flu yang parah, mual dan diare, kemudian kelelahan, sakit tenggorokan, kehilangan indera penciuman dan perasa, dan kerontokan rambut yang tidak bisa dijelaskan. Apabila kalian sudah merasakan beberapa gejala yang sudah disebutkan sebelumnya, kalian bisa memeriksakan diri ke pihak medis untuk melakukan cek COVID-19 dengan swab, PCR, dan rapid test untuk mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus COVID-19 ini. Apabila sudah dinyatakan positif COVID-19 ini, maka pihak medis yaitu petugas COVID-19 bertanggung jawab untuk memantau kondisi kesehatan, melakukan pengecekan suhu tubuh, memberikan informasi protokol kesehatan, dan memberikan penyuluhan terkait COVID-19 ini. Nah, agar kita terhindar dari penyakit dan mencegah terjadinya penyebaran wabah tersebut, lantas apa saja sih cara yang ampuh untuk mencegah penularan COVID-19? Yaitu dengan selalu menggunakan masker kemanapun Anda akan menemui banyak orang. Kemudian jangan menyentuh wajah seperti mata, hidung, dan mulut apabila belum mencuci tangan. Kemudian selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan apapun. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Dan menjaga daya tahan tubuh seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, dan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Selain itu, dilakukannya vaksinasi. Vaksinasi menjadi tonggak penting dalam melawan pandemi ini. Dengan vaksinasi massal, dapat membantu tubuh menjadi lebih kebal terhadap serangan virus corona. Solidaritas dan dukungan masyarakat merupakan faktor penting dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan memperkuat upaya-upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan, peneliti, pemerintah, dan lembaga keselamatan. Meskipun tantangan yang dihadapi masih besar, kita harus tetap optimis bersama-sama akan melewati masa-masa sulit ini, membangun dunia yang lebih kuat dan lebih baik untuk generasi mendatang.
Sekian penjelasan yang saya jelaskan mengenai COVID-19 ini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.